Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di praktikum struktur data di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang tipe data dan string. Di sini kita akan membahas tentang konsep pointer dalam bahasa C, kemudian konsep ADT, lalu konsep struktur dan array. Tujuan dari kita melakukan praktikum ini diharapkan kalian mampu memahami konsep array, pointer, ADT, struktur dalam bahasa C. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu sekilas tentang dasar teori array. Di sini adalah array yang berdimensi 1 dengan bentuk umumnya, tipe data, kemudian nama variabel dan ukuran. Di sini tipe datanya misalnya integer, char, float, dan sebagainya. Kemudian untuk ukuran ini menyatakan jumlah maksimal elemen array. Lalu nama variabel ini seperti biasanya untuk nama variabel array-nya. Nah, ini adalah contoh pendeklarasian array, yaitu float sebagai tipe data, kemudian nilai tes sebagai nama variabel, dan 5 adalah ukuran maksimal elemen array. Pada C, data array akan disimpan dalam memori yang berurutan, di mana elemen pertama mempunyai indeks bernilai 0. Jika variabel nilai tes dideklarasikan sebagai array dengan 5 elemen, maka elemen pertama memiliki indeks sama dengan 0, dan yang elemen terakhir memiliki indeks 4. Nah, ini gambar penjelasan dari komponen dalam array. Untuk bentuk umum pengaksesan array adalah nama variabel, kemudian kurung buka siku, indeks, kemudian kurung tutup siku. Sehingga untuk contoh yang nilai tes tadi, nilai elemen pertama yaitu 0, nilai elemen tes yang kelima yaitu 4 indeksnya. Nah, ini ada contohnya. Ketika kita nilai tes elemen pertama dikasih value 70. Kemudian kita akan menampilkannya. Scan F. Lalu yang kedua tentang pointer, di mana variabel pointer sendiri dikatakan sebagai variabel yang menunjuk ke objek lain. Pada kenyataannya yang sebenarnya, variabel pointer berisi alamat dari suatu objek lain, yaitu objek yang dikatakan ditunjuk oleh pointer. Contohnya, px adalah variabel pointer dan x adalah variabel yang ditunjuk oleh px. Kalau x berada pada alamat memori awal 1000, maka px akan berisi 1000. Jadi seperti kopiannya. Nah, variabel pointer dideklarasikan dengan bentuk tipe, kemudian bintang, nama variabel. Nah, ini contohnya integer bintang px. Di sini bahwa px adalah variabel pointer yang menunjuk ke suatu data yang bertipe integer. Sedangkan yang kedua, char bintang PCH1, bintang PCH2, ini maksudnya adalah variabel pointer yang menunjuk ke data bertipe char. Nah, bintang ini merupakan simbol dari pointer. Nah, gimana agar pointer menunjuk ke variabel lain? Bagaimana pengaturannya? Yaitu dengan menggunakan operator dan. Di sini operator alamat yang bersifat unary bisa dipergunakan dengan menempatkannya di depan nama variabel, contohnya dan x.
Adapun contoh pemberian alamat X ke suatu variabel pointer Px yaitu Px sama dengan dan X, titik koma. Pernyataan di atas berarti bahwa Px diberi nilai berupa alamat dari variabel X. Setelah pernyataan tersebut dieksekusi barulah dapat dikatakan bahwa Px menunjuk ke variabel X. Nah, kita akan melakukan pengaksesan isi suatu variabel melalui pointer. Di sini variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut dapat diakses melalui variabel itu sendiri atau melalui pointer. Nah, jika kita melakukan melalui pointer, maka dengan menggunakan simbol bintang yaitu yang bersifat unary. Contohnya nih, bintang Px yang menyatakan isi atau nilai variabel data yang ditunjuk oleh pointer Px. Sebagai contohnya, jika Y bertipe integer, maka sesudah dua pernyataan berikut. Px sama dengan dx. Jadi menunjuk variabel X, kemudian Y akan berisi nilai yang sama dengan nilai X. Nah, hubungan antara pointer dan array pada C itu sangat erat karena array secara internal akan diterjemahkan dalam bentuk pointer. Misalnya, dideklarasikan dalam suatu fungsi statis integer, kemudian variabelnya tanggal lahir, lalu elemen 3. Nah, sama dengan kemudian ada nilainya 01,09,64 dan integer pointer P tanggal. Kemudian diberikan instruksi P tanggal sama dengan dan tanggal lahir elemen 0. Maka P tanggal akan berisi elemen array tanggal lahir yang berindeks 0. P tanggal nanti akan terisi nilai 01. Nah, yang diinstruksikan adalah elemen indeks pertama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tipe data bentukan. Sebelumnya, kita ketahui bahwa bahasa C memiliki tipe data numerik dan karakter seperti integer, float, char, dan lainnya. Di samping itu juga memiliki tipe data enumerasi dan struktur. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat tipe data baru? Kita akan menggunakan keyword typedef. Nah, ini adalah bentuk umum dari tipe data baru yaitu typedef, terus kemudian tipe data lama, kemudian nama tipe data baru. Nah, perhatikan contoh di bawah ini ada tulisan typedef in time. Di sini di bawahnya lagi ada time, hour, menit, kemudian second atau detik. Nah, time ini merupakan alias dari tipe data primitif integer. Jadi, time memiliki tipe data integer. Kemudian ketika kita ingin mendeklarasikan sama antara hour, minute, dan second itu bertipe integer, bisa menggunakan typedef. Sehingga bukan lagi menggunakan tipe data primitif integer. Sama halnya contoh di bawah ini ketika kita menggunakan char. Nah, kita melakukan typedef char string. Nah, string nanti ada nama mahasiswa. Nah, kita akan membahas tentang struct, di mana bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama, namun memiliki tipe data yang berbeda maupun sama.
Nah, variabel-variabel tersebut memiliki kaitan satu sama lain. Nah, ini cara untuk mendeklarasikan sebuah struct di mana ada contoh struct tanggal. Kemudian di dalamnya ada integer hari, bulan, tahun. Nah, kita bisa menggunakan atau kolaborasi dengan tifdep karena datanya sama. Jadi tifdef struct tanggal, terus kemudian nama deklarasi baru tanggal dengan tulisan lengkap. Nah, kemudian kita akan bisa mengambilnya dengan tanggal date atau dengan kita tifdef dulu baru mendeklarasikan. Nah, ini ada contoh lagi cara pendeklarasian sama pakai tifdef tapi tidak bisa disingkat. Kemudian ini ada contoh struct, kalian bisa pelajari, bisa dilakukan simulasi menggunakan rpl.it juga bisa atau devc++ bisa. Nah, ini struct digunakan pada array. Apabila hendak menggunakan satu struct untuk beberapa kali, ini ada dua cara. Yang pertama dengan deklarasi manual seperti di materi. Artinya struct mahasiswa digunakan untuk 3 variabel. Kemudian contoh yang kedua, array of struct. Ini menggunakan deklarasi tifdef struct mahasiswa, kemudian char name dengan 8 elemen, kemudian seterusnya. Dan di sini ada mahasiswa MHS halaman 3. Yang dimaksudkan adalah mahasiswa dapat digunakan untuk 3 variabel MHS, yaitu MHS pertama, halaman pertama, MHS halaman kedua, dan MHS halaman ketiga. Nah, selanjutnya kalian coba untuk latihannya, kemudian hasilnya di screenshot dan dijabarkan apa maksud dari source code tersebut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.